Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini, gue akan coba nge-review lagi sebuah kiriman berupa tas kamera mereknya KNF Concept, dan gue dikirimin langsung dari KNF Conceptnya. Dan sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin ini kamera gue agak lebarin dikit ya, biar kelihatan jelas. Oke, segini. Oke, ini tas kamera mereknya KNF Concept. Serinya adalah Beta Backpack ukuran 20 liter. Dan jujur, gue sendiri kurang hafal spesifikasi materialnya ya, bahan-bahan yang dia gunakan ini apa aja. Cuman dari detail yang gue terima, menurut mereka sih, mereka klaim tas ini nih udah waterproof. Cuman biar lebih pasti mungkin gue baca aja dulu kali ya. Di sini keterangannya ada apa aja. Yang pasti di sini materialnya itu 900D. Gue nggak tahu 900D-nya itu bahan dari apa gitu ya. Entah itu polyester atau apa, atau sejenisnya lah ya. Gue nggak tahu. Yang pasti materialnya itu. Terus untuk volumenya tadi 20 liter. Untuk kamera space-nya itu 10 liter. Jadi ini memang tas ini kalau kalian perhatiin ini sebenarnya kebagi dua ya, atas bawah. Jadi untuk penyimpanan kamera itu ada di setengah ke bawah, setengah ke atasnya itu bisa disimpan macam-macam lah, buat kalian bawa jaket atau baju atau apa gitu ya, terserah. Dan kalau gue sih kemarin nggak bawa jaket atau baju, yang gue pakai di sini semuanya buat full gear kamera gue, karena gue udah nyoba tas ini kemarin pakai saat gue trip terakhir ke Nusa Penida Bali. Dan gear yang gue pakai, gue cuma bawa satu kamera, satu lensa 14-24, dan itu lensanya nempel di kamera. Terus gue bawa drone DJI Mavic 3 Classic beserta 3 baterainya dan remote RC yang agak gede itu ya. Terus sama filter kit gue yang ukurannya lumayan gede juga. Nah itu semua masuk dalam satu tas ini. Dan untuk beratnya, untuk nih tas kamera itu kalau gue baca di sini itu beratnya dia 1,7 kilo tanpa isi ya. Tasnya doang itu 1,7 kilo. Ini bisa masuk laptop juga, ukuran maksimal 15 inch. Karena gue pakainya MacBook yang 13 inch, saya jelas pasti masuk. Jadi gue juga sama kemarin bawa laptop juga di tas ini. Lalu untuk pilihan warna, kalau di website itu pilihan warnanya ada warna hitam, ada orange, ada green, dan kalau nggak salah ada beberapa warna lagi ya, gue kurang hafal juga. Coba gue lihat dulu ya. Di sini terteranya ada sekitar 5 warna, ada hitam, hijau, orange, biru, dan satu lagi hitam yang agak bercorak gitulah di sininya ya. Ini ya, tampilan kurang lebih seperti ini. Mungkin di video ini gue akan bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama jelas kita akan bahas beberapa kelebihannya dulu. Jelas yang paling utama itu adalah fitur yang ada di tas kamera ini. Karena kalau kita beli tas kamera, jelas kita harus tahu fitur apa yang ada di kelebihannya tas kamera ini. Yang pertama, dia mempunyai akses samping ya, kayak gini. Jadi kalau kita ngeluarin kamera itu cukup buka samping sininya doang. Terus kita tinggal ambil kamera kita atau masukin kamera kita. Itu satu. Lalu kedua, di samping sebelah sini, di sini ada pocket, bisa buat naruh air minum atau bisa buat naruh apapun yang kalian perluin selama muat di pocket yang sampingnya ini ya. Lalu di area bawah sini, kalau kalian perhatiin di sini ada 2 buckle. Nah, 2 buckle ini sebenarnya berfungsi untuk tripod gitu ya, karena di sini jelas ada logo ya, icon gambar tripod. Jadi ini memang digunakan untuk kita membawa tripod. Jadi tripod kita tuh nyelempang di sini, lalu kita tinggal buckling ini aja ya, tinggal pasang buckle-nya dan dia otomatis terkunci. Lalu untuk bagian belakang, kalau kalian perhatiin, nah gue cukup sering trip landscape itu pakai pesawat gitu ya. Jadi gue pasti bawa luggage gitu kan. Kadang kalau misalnya di airport, kalau kita gemblok kamera terus dengan full gear yang kayak kemarin gue ke Bali itu lumayan berat gitu loh. Nah, di sini dia ada strap untuk kita naruh di luggage bagasi kita gitu ya. Jadi kita tinggal masukin ke dalam handle luggage, lalu kita tinggal dorong gitu loh. Lalu untuk lapisan belakang ini dia modelnya ya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Agak lumayan tebel, tapi nggak yang tebel-tebel banget. Agak lumayan, cuman setidaknya di badan itu pas saat gue pakai kemarin sih lumayan nyaman ya. Di sini ada, nah ini ada strap lagi di backpack strapnya di sini. Nah, ini bisa kalian pakai untuk misalnya nyantolin GoPro atau nyantolin apa aja lah yang bisa buat diselipin di sini gitu. Lalu di sini juga ada buckle
buckle chestnya, jadi buat strapping di dada gitu ya. Jadi supaya bebannya itu nggak terlalu ngebebanin ke belakang, dinahannya di dada. Dan di sini kalau kita lihat dari secara desain, gue sih jujur suka dengan desainnya. Kelihatannya tuh rapi, lihat dari belakangnya. Dan untuk akses ke dalam tasnya, ini kita harus buka klem yang ada di sini nih ya. Jadi sistemnya nggak pakai kunci, dia hanya nyantol seperti ini ya. Kalau bisa kalian lihat, jadi kita buka. Ini juga sama kayak gini, dan kita buka ke atas. Nah di sini kalau kalian lihat di bagian sletingnya ada dua bagian, depan dan belakang. Yang depan ini untuk akses ke bagian kompartemen atas, gitu ya. Dalamnya kayak gini. Nah, jadi di atas ini itu kalian bisa naruh yang tadi gue bilang, kayak naruh jaket, naruh baju. Kalau gue kemarin di atas ini gue pakai buat naruh filter gue gitu ya, filter set gue, tas filter semua di atas ini, sama remote drone juga kemarin gue taruh di atas ini. Nah lalu untuk di sleting yang belakangnya lagi, nah inilah tempat kita mengakses kamera kita. Dan kebetulan ini gue udah atur dividernya ya. Dan kemarin gue di sini, ini kemarin gue buat naruh drone-nya full, terus di sini buat naruh baterai nih ya. Baterai DJI Mavic 3 itu lumayan gede gitu ya kan. Gue ada 3 baterai, gue taruh sini 2, di sini 1. Dan sama campur beberapa baterai kamera gue, kayak baterai kamera Nikon Z7, terus baterai baterai GoPro, itu semua gue taruh sini semua. Kebetulan gue bawa baterai buat Nikon Z7 itu ada 5 piece, baterai GoPro ada 4 piece. Dan semua gue taruh campurin di sini. Nah, untuk di bagian sini sengaja gue divide ke atas ini, karena kalau misalnya di bagian bawahnya ini sebenarnya buat naruh kamera gitu ya. Jadi di bagian ini gue belah lagi bagi dua kayak gini. Ya, jadi di bagian dalamnya ini, kalau kalian lihat di sini nih ya. Nah di bagian sini nih gue buat naruh kamera. Nah di atas ininya, ini kemarin gue buat naruh holder. Jadi holder buat filter juga taruh di atas sini. Dan ini masuk ke dalam nih kamera, karena kamera itu kan bisa diakses dari samping sini ya, kayak gini. Oh ya, dan di sini pun ada pocket. Ini satu buat sesuai gambar ya. Di sini ada pocket buat memory card. Jadi ini untuk bisa buat baterai. Cuman kemarin karena gue pakai lensanya 14-24 dan lens kamera Z7 itu lumayan agak padat, jadi gue nggak mau masukin apa-apa di pocket sini karena terlalu mepet banget gitu ya. Takutnya ya kenapa-napa, kena tekan ke layar screen live view-nya, jadi malah bermasalah gitu loh. Jadi gue aman aja, nggak gue isi apapun di sini. Lalu kalau kalian lihat di bawah sini ini ada plastik. Ini sebenarnya rain cover. Jadi tas kamera ini dia udah include dapat rain cover juga, walaupun katanya dia udah mengklaim tas ini waterproof, tapi dia pun tetap mendapatkan rain cover. Dan di bagian sininya, di bagian part sebelah sini, ya kalau kalian lihat sini ada kompartemen lagi. Nah ini tempat kita naruh laptop. Nah bagian ini maksimal laptop masuk itu ukuran 15 inch. Ya kalau laptop ukuran 13 inch itu udah pasti masuk jelas. Di atas ini juga ada kompartemen lagi. Ada 3 slot kompartemen. Nah ini sebenarnya pun bisa kalian taruh buat naruh baterai, buat naruh memory card, buat naruh anything lah. Kalian bisa taruh di sini. Oke. Dan itu di bagian dalam. Dan untuk di bagian yang depannya tadi sebenarnya ada beberapa kompartemen lagi di dalamnya nih ya, kalau kalian perhatiin. Ini dalam sini ada 2 kantong. Ini satu ada gantungan. Ini bisa dilepas ya. Ini kayak model buat naruh kunci. Misalnya kalian pergi hunting naruh kunci rumah, ya kalian tinggal gantungin ini di kunci kalian dan tinggal pasang di sini supaya nggak lupa atau nggak hilang. Oke. Dan kalau misalnya kalian perhatiin di sini ada 2 tali lagi di dalam. Nah tali ini sebenarnya untuk kita gunakan di main kompartemen ini ya. Jadi kalau kalian perhatiin di sini ada 2 nih. Ada 2 kayak slot gitu ya, hitam ini, yang ini 1 dan ini 2 ya, kanan kiri. Ini sebenarnya buat menahan. Dan di sini juga ada nih. Di bagian sebelahnya juga ada sini ya, warna hitam ini, dan satunya juga ada di sini ya. Nah ini kalau misalnya kita pasang kayak gini. Oke. Nah ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya
kalian ngebuka di tempat umum dan dia jadi nggak ngablak. Nah, ini fungsi tali yang tadi tambahan ini buat menjaga supaya dia nggak gubrak gitu loh, buka semua. Oke, dan menurut gue sih kelebihan-kelebihannya itu ya itu tadi ya, yang udah gue sebutin tadi ya, itu semua gue anggap sebagai kelebihannya tas ini. Tapi sebenarnya tas ini pun menurut gue juga ada kekurangannya, jelas. Kekurangannya apa? Satu, oke, yang pertama untuk penyimpanan kantong samping. Ya, biasanya kan kalau kita hunting, biasanya kalau gue paling sering gue taruh botol minum, dan botol minum yang gue bawa itu biasanya air yang dingin gitu ya. Nah, air dingin itu lama-lama dia akan, botolnya itu akan berkeringat gitu kan, akan basah. Nah, saat dia basah biasanya air itu akan turun gitu loh. Nah, saat dia turun di situ, di sini nggak ada pembuangannya, jadi air itu akan ngendep di dalam sini. Karena biasanya tas kamera yang bagus, dia biasanya ada lubang di sini kecil. Nah, itu sebenarnya buat mengurangi terjadinya endapan air di dalam pocket. Jadi kalau ada air botol yang dingin, keringetan, terus dia turun airnya, jadi langsung bisa keluar, jadi nggak ngendap. Itu satu. Lalu yang kedua, akses kameranya. Walaupun dia ada akses kamera di samping, tapi buat gua dari segi landscape photographer, gear yang gue keluarin tuh nggak hanya kamera dan lensa. Sedangkan pocket samping ini hanya untuk ngeluarin kamera dan lensa yang sudah terpasang gitu kan. Nah, sedangkan gue kan kadang butuh ngeluarin filter, butuh ngeluarin holder, dan itu gue semua simpan di dalam gitu ya. Nah, untuk akses ke dalamnya itu lu nggak bisa ngebuka langsung bagian belakang, karena lu harus ngebuka ini dulu ya, terus lu harus ke belakang ini dulu semua, terus lu harus ngebuka ini semua, baru lu bisa akses ngambil beberapa perabotan yang tadi gue bilang gitu ya. Maksud gue, kenapa nggak dibikin lebih simple? Maksudnya untuk akses full dalam kamera itu dibuat terpisah dengan tutupnya ini gitu loh. Jadi nggak harus ngebuka ini dulu baru ngebuka isinya. Nah, itu agak ribet menurut gue gitu loh. Dan itu sangat-sangat wasting time banget saat gue butuh cepat. Oh ya, gue tadi sempat lupa notice di sini ada pocket lagi ya. Oh, kalian lihat nih di depan ini. Ini pun ya bisa lah buat kalian naruh apapun, handphone bisa juga sih. Itu yang kedua kekurangannya menurut gue. Lalu yang ketiga, ini backpack strapnya nih. Ya, kalian lihat, tipis banget ya, ini sangat tipis untuk ukuran tas kamera backpack. Ini termasuk kategori tipis gitu loh. Dan saat kemarin gue pakai selama trip sekitar 6 hari ya, kemarin gue ke Nusa Penida sama Bali, setiap hari gue gendong tas ini dengan isi drone dan kamera plus lensa dan filter, holder, baterai segala macam. Lumayan bikin sakit pundak. Mungkin ya ini dibikin agak lebih tebal lah, atau lebih ergonomis gitu loh pas saat dipakai. Oke, dan itu aja sih menurut gue kekurangannya ya. Jadi at least setidaknya masih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Mungkin ini agak sedikit minor kekurangannya dari segi pendapat gue gitu ya. Cuman ya itulah, selama gue ngerasain kemarin ya itu yang gue rasakan. Apalagi ya, gue rasa sih itu aja semuanya. Dan kalau masalah harga ini, gue jujur juga kurang tahu harganya berapa, jadi gue zoom dulu. Kalian bisa langsung cek harganya di link deskripsi di bawah ya, ini gue cantumin. Kalian tinggal buka aja, tinggal lihat harganya berapa, apakah worth menurut kalian. Dan ya, itu semua tergantung gimana kalian. Itu aja kali ya pembahasan soal tas kamera ini. Dan sekali lagi disclaimer, apa yang gue ucapkan dan gue sampaikan di sini ini adalah menurut pendapat pribadi gue berdasarkan pengalaman kemarin gue hunting menggunakan tas ini selama 5-6 hari. Jadi sekian dulu buat video kali ini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button. Jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya, oke? Bye!